Kalau aku tuh pokoknya setiap hari harus cari kopi. Setiap pagi atau after Biasanya lunch? after lunch. Oh, hai kerja di startup edisi Work from Home bersama saya Yedi Yusra hadir dan kali ini kita akan mewawancarai pegawai modalku yang bernama Aryani Hadiutomo. Bagaimana sih suka duka Aryani dan bagaimana cara Aryani untuk bisa menyiasati agar work from home bisa sukses dan tetap produktif? Yuk ikuti wawancara selengkapnya berikut ini. Hai Aryani, apa kabar? Hai, apa kabar Mbak Yeni? Baik-baik. Pertama kali kita wawancara via Google Hangout ya, karena Iya, nggak bisa kerja di kantor, aturan work from home. Nggak apa-apa kan kalau Daily Sosial mau nanya-nanya sama Aryani? nggak apa-apa dong. Oke, sebelumnya mungkin bisa diceritakan sekarang Aryani posisinya seperti apa dan tanggung jawab pekerjaan Aryani itu di modalku apa sih? Jadi sekarang posisi saya itu Head of Public Relation and Offline Marketing. Wow, oke. Tanggung jawabnya apa aja tuh? Jadi di sini mainly itu adalah mengelola strategi pemasaran dan komunikasi baik ke stakeholder yang eksternal seperti user dan media maupun ke stakeholder yang internal yaitu staff. Hmm. Kalau misalnya lagi nggak mood nih, kita ngomong kerja di kantor ya. Iya, Eh, kalau lagi nggak mood di kantor, apa sih yang Aryani lakukan? Apakah makan, atau nonton, atau dengerin, atau apa? Mood boosternya apa buat Aryani? kalau aku tuh pokoknya setiap hari harus cari kopi. Setiap pagi atau after Biasanya lunch? after lunch. Oh, Karena after kebalikan lunch ya. tuh jam-jam kritis loh. Oke, jam ngantuk ya. Iya, ngantuk. Oke, Jadi kita jadi mood boosternya dulu kopi. ngopi bareng sama teman-teman, kadang-kadang juga suka ngopi kan. Hmm, Begitu kalau lapar ngemil-ngemil lah Indomie. itu pasti ya, ngemil-ngemil ya. Iya, ya, ngemil-ngemil kayak nggak terhindarkan nggak sih? Sama sih di daily sosial juga kalau udah sore-sore tuh ojol yuk ojol beli kopi ojol yuk apa pesen di ojol yuk di modalku bikin sendiri atau pesen juga secara online. Kalau Indomie sih kan bikin sendiri ya. Cuman kayak Kalau misalnya kopinya kayak kita lagi pengen martabak, oh itu sama pasti ya. pesen ramean sih. Kalau nggak kan Ah, basi ya makan martabak sendiri. suka duka selama bekerja di modalku apa aja sih Aryani sekarang udah berapa tahun di modalku? Saya itu udah join dari Mei 2016. Jadi Wow, sekarang udah tahun ya. udah udah lumayan ya. Iya, udah Ah, lumayan. suka dukanya apa aja sih? Sukanya dulu deh, sukanya dulu. Sukanya dulu ya. Ya. Nah, kalau sukanya dulu tuh sebenarnya di modalku itu Mm-mm. fleksibel cara kerjanya. Jadi dari Oke. zaman sebelum periode yang COVID-19 ini, Mm-mm. itu di modalku tuh udah diberlakukan work from home. Cuman ya pastinya nggak setiap Oh, hari gitu. ya. Cuman misalnya kayak saya dalam satu minggu mungkin sekitar 1 sampai 2 kali saya work from home Oke. gitu. Karena kadang-kadang kan sambil jaga anak juga Oh, jadi gitu. sebelum aturan work from home, modalku udah inisiatif, ya udah kerja di rumah aja deh, gitu ya. Dari dulu emang udah boleh, cuman Oke. ada aturannya. Kalau misalnya mau work from home, tolong info ke supervisornya itu sehari sebelum. Jadi Itu nggak yang kayak istilahnya mungkin tiba-tiba remote kali ya, remote working remote istilahnya. working, Betul. bener. Mm-mm. Ya, jangan tiba-tiba nanti besokannya bosnya udah bingung loh. Kok orangnya nggak ada gitu kan? Oke. Ya, Jadi jadi transisinya lebih gampang ya dengan aturan work from home ini ya, karena udah terbiasa kan. iya. Cuman kan bedanya kalau sekarang kita setiap hari banget nih. Ya, Udah 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 2 bulan. numpuk kita. Oh, Iya. oh, oh, oh. Oke. Sedangkan kalau dulu kan ya paling kayak seminggu sekali, 2 kali gitu. Oke, Jadi itu agak beda. sukanya ya. Iya, itu sukanya. Plus, Dukanya. Oke, plus overall nih plus. ya, saya tuh senang karena teman-teman di modalku tuh jiwanya muda, terus gampang diajak kerjasama lah ya, kooperatif. Jadi terasa seperti family lah, kayak di Oke. rumah. Terasa Ah, suasana keluarga. enak ya bikin PW ya kalau kantor suasana kayak gitu ya. Iya, lingkungan sih ya, itu penting banget Lingkungan. sih. Iya. Oke, Duka dukanya ya, kayaknya males banget ya. sebenarnya bukan duka sih, tapi lebih kayak Lebih ke tantangan nggak sih? challenge kali ya, ke Iya, challenge, ke challenge, tantangan. benar. Heeh.
Kayak misalnya kan kalau kita sekarang kerja nih di industri yang baru, industri fintech gitu. Orang masih aja bertanya-tanya sebenarnya itu fintech apa sih gitu kan. Nah, kalau media kayak aku yang suka liputan sih ngerti, tapi ternyata sebagian besar masih banyak yang nanya ya Aryani ya. iya, masih ada aja yang nanya, apa sih bedanya fintech dengan industri keuangan yang sudah ada saat ini, gitu kan. Itu berulang kali dijelaskan lagi gitu ya. Betul, jadi ya tantangannya lebih ke edukasi sih, kita harus bisa memperkenalkan ke masyarakat luas, mulai dari teman-teman sendiri, itu sebenarnya apa sih fintech, manfaatnya apa, bedanya apa, gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi so far bisa di-manage lah ya. Bisa lah. Meskipun challenging ya. Kalau kita orang marketing nggak bisa jelasin, bahaya itu. Itu emang kerjaannya ya. Iya. Oke Aryani, sekarang kita mulai masuk ke ritual work from home nih. Karena Aryani udah biasa remote, selama work from home ada perbedaannya nggak sih? Beda. Jadi pasti awal-awal transisi, mungkin kalau sekarang nih udah jalan minggu ke-6 ya kita udah rada terbiasa sih. Tapi awal-awal tuh terasa pasti jenuh nggak sih di rumah terus gitu. Apalagi saya tuh tipe orangnya tuh cukup ekstrovert, jadi sebenarnya seneng ketemu orang kan. Jadi kerasa kok kayak di rumah terus nih udah kayak mau lumutan gitu. Tapi ritualnya seperti apa? Pagi bangun, terus ada baby ya? Aryani ada baby kan? Iya, ada baby. Jadi gimana tuh? Rutinitasnya apa? Saya pasti ya siap-siap aja kayak mau ke kantor, mandi, ganti baju, sikat gigi, terus nyusuin anak dulu. Baru abis itu tiap pagi tuh kita punya rutin kalau kita tuh video call, jadi kayak check in lah gitu, kita meeting gitu kan. Jam kita berapa cek biasa kita jam 10-an ya. Jam 10-an, oke. Nah kita cek nih sama teman-teman setim kita pada hari ini tuh to-do list-nya apa aja sih gitu. Itu jadi, sampai siang atau combine dengan urusan rumah tangganya gimana? Agak ribet nggak sebagai ibu rumah tangga ketika harus bekerja di rumah? Pastilah. Kadang-kadang nih anak suka nggak sabar juga. Nanti dia nongol tiba-tiba tengah-tengah sibuk. Lagi sibuk-sibuknya kerja tiba-tiba, Mama! Seperti itu kan? Iya, dia datang terus dia kepo mamanya lagi ngapain nih gitu kan. Nengok di kamera. Kayak gitu sih. Biasanya sih video call-nya tuh sekitar sejam lah. Nah, abis itu sekalian kita ngobatin rasa kangen lah sama teman-teman kan biasa ketemu gitu kan di kantor. Jadi sebenarnya minimal kayak gini nih kita ada interaksi gitu kan di video, lumayan lah ngobatin kangen dan kerasa kayak kita tuh masih ada orang lain gitu loh. Kayak gitu sih. Abis itu setelah video call kita break, misalnya kita mau makan siang dulu atau kita break ngapain lah gitu kan, pasti pada perlu toilet break juga kan. Itu memang video call-nya agak lama gitu? Iya, kadang-kadang sejam, kadang sejam setengah gitu. Karena kita kan ngebahas keseluruhan nih. Kebetulan di divisi kita tuh mencakup dari marketing, offline, online, terus PR, terus social media, sama internal communication. Tools yang digunakan yang mainstream ya, kayak Zoom, Google Meet, seperti itu. Itu ada kendala nggak? Mungkin urusan koneksi atau ada yang nggak bisa atau gimana selama video call itu ada kendalanya nggak sih Aryani? Biasa sih kestabilan koneksi ya. Jadi kayak misalnya pas mulai koneksinya. Terus pas udah jalan, kok ternyata koneksinya agak-agak keganggu. Biasanya kayak gitu kita agak restart sih. Untuk meeting dengan klien jalan juga nggak sih selama work from home ini via video call atau by email aja? Itu gimana tuh? Nah, kebetulan kita ini kan nggak direct sama klien ya. Jadi kita kebanyakan kalau ada feedback dari klien, itu kita dapetnya dari tim sales. Jadi kita biasanya kalau koordinasi internal sama pihak lain, kita kalau nggak pakai chat-chatan, kalau di kita kan internal pakai Slack nih. Kalau nggak pakai Slack ya kita call, WA call atau video call yang kayak gini gitu. Tapi dengan work from home ini produktivitas bekerja agak terganggu nggak sih Aryani? Atau justru jadi lebih berat tanggung jawabnya dan beban kerjanya? Sebenarnya enggak juga sih. Cuman lebih ke arah gimana sih kita bisa ngatasin boundaries-nya ya. Maksudnya kan kita nggak ketemu langsung nih. Gimana caranya kita make sure komunikasinya tuh tetap nyampe message-nya gitu. Kalau misalnya ternyata koneksi ada terganggu ya kita harus restart, make sure koneksinya
jalan baru kita ngomong lagi, atau kalau enggak campur sama teks, atau abis ngomong kita rekap. Kayak orang kalau meeting kan ada MOM nih, gitu. Kita make sure bahwa oh sini semuanya nih udah kerekap nih, gitu. Jangan sampai ada informasi yang missing gitu. Kemudian gimana kita yang biasanya ketemu orang, mungkin udah di rumah terus, ngatasin jenuhnya juga, lebih kayak gitu sih. Kalau produktivitas malah kadang-kadang ada orang jadi overproduktif nggak sih? Karena kalau di rumah kan kayak nggak ada batasannya ya. Bener, nggak ada gangguan juga, meskipun mungkin gangguannya kalau kayak Aryani ada baby gitu kan ya, tapi buat yang single gitu, even nonton TV pun jadi agak males gitu, karena harus on call dengan atasan, harus ready pekerjaan diselesaikan gitu ya. Jadi lebih fokus malah kalau di rumah. Bener nggak sih Aryani kira-kira? Bener, terutama menurut saya ya buat orang-orang yang harus commute nih. Kan biasa habis 1 jam minimal di jalan, atau bahkan ada yang habis 2 jam, 3 jam, tergantung berapa jauhnya kan dari rumah ke kantor ya. Nah itu tuh benar-benar ngabisin waktu sih. Jadi banyak feedback yang saya lihat dari IG story teman-teman tuh yang kayak, aduh seenggaknya tuh nggak habis waktu di jalan, gitu. Terakhir nih Aryani, buat bikin tips dong buat teman-teman yang masih kesulitan untuk work from home, karena kita juga belum tahu kan sampai kapan kita bisa kembali lagi ke kantor nih. Mungkin key sukses yang udah Aryani terapkan yang bisa di-share ke teman-teman apa sih kira-kira? Jaga rutinitas kita, yang pasti sih pertama-tama kalau saya memulai hari itu pokoknya siapin hati dan pikiran lah gitu kan. Di tengah kondisi kayak gini ya kita harus tetap bersyukur kita masih punya pekerjaan. Udah gitu kita lakukanlah rutinitas seolah-olah kita akan berangkat ke kantor. Tetaplah pasang alarm, bangun pagi. Kemudian jaga kesegaran tubuh tuh paling enak kalau udah mandi, sikat gigi gitu kan, kerasa lebih seger gitu kan. Habis itu kita berpakaian rapi, supaya kita tetap ngerasa oh kayak kita tuh ke kantor gitu. Kemudian jangan lupa sarapan, karena kalau perut kerucukan kan kayaknya nggak konsen kerja. Buat ibu-ibu yang baru punya baby tapi harus kerja work from home, atau yang mungkin anaknya udah lumayan gede nih, mungkin ada tips nggak supaya bisa anak nggak dicuekin tapi kerja tetap bisa gitu? Multitasking sih. Ya udah nggak ada lagi resep lain. Tapi mungkin kalau saya sih ya sekarang kan masih tetap tuh belanja online. Saya mulai beliin mainan-mainan baru lah biar dia nggak bosan. Ya cari mainan apa yang sesuai sama umurnya dia. Jadi kan pas nih gitu, dia juga ada mainan, kitanya kerja. Nanti kalau dia udah bosan mainan, dia nyamperin ke kita ya, kita udah kayak rehat sebentar lah kerja, habis itu balik lagi gitu kan. Lebih kayak gitu sih. Tetap jaga rutinitasnya si baby juga. Jadi kayak misalnya jam berapa dia emang harusnya snacking, kasih snack. Kemudian jam berapa dia harus makan, kasih makan. Jadi supaya rutinitasnya kita kejaga, rutinitasnya dia juga kejaga sih. Lebih kayak gitu. Itu aja ya Aryani ya tips-tipsnya ya? Iya, gitu sih paling. Terima kasih Aryani udah meluangkan waktu untuk Daily Sosial melakukan video call dengan Aryani, dan sukses ya buat modalku. Sukses juga buat Daily Social. Thank you. Bye-bye. Bye.